Apa kabar Sobat Kamera? Kita ketemu lagi selama 30 menit ke depan. Akan jalan-jalan virtual bareng nih. Kali ini kita akan mengajak kalian ke satu kota modern di Taiwan. Tepatnya di Taipei. Mari kita langsung berangkat ya. Akhirnya saya sampai juga di salah satu landmark ikonik terkenal di Taiwan, tepatnya di jantung kota Taipei. Ini dia, Gedung 101, sebuah gedung pencakar langit yang pernah dinobatkan sebagai gedung tertinggi di dunia. Gedung pencakar langit ini bukan hanya sebuah pusat perbelanjaan dan bisnis, tetapi juga lambang kebanggaan arsitektur Taiwan. Dirancang oleh arsitek terkenal Xi Li dan yang dibuka pada tahun 2004. Gedung yang memiliki 101 lantai dan tingginya mencapai 508 meter ini dibangun dengan konsep desainnya yang unik berdasar pada angka 8 Tiongkok yang melambangkan keberuntungan. Saya mau lihat dulu ada apa saja di dalam. Yuk kita masuk. Taipei 101 ini memiliki pusat perbelanjaan mewah yang menawarkan berbagai merek internasional. Di dalam Mall Taipei 101 ini terdapat tiang-tiang besi besar yang berfungsi sebagai elemen struktural gedung. Sekarang kita langsung naik eskalator menuju observatory yang merupakan daya tarik utama Taipei 101. Layar interaktif bertema Iconic Tall Building of the World menampilkan gedung-gedung pencakar langit ikonik dari berbagai belahan dunia seperti Burj Khalifa di Dubai, Empire State Building di New York, dan Shanghai Tower di China. Di lantai ini, kita dapat melakukan pembelian tiket seharga 600 Taiwan dolar atau sekitar Rp297.000. Bisa secara langsung di loket atau menggunakan mesin tiket otomatis yang sudah disediakan. Setelah melewati pemeriksaan tiket, kita menuju lift yang akan membawa kita langsung ke lantai observatorium. Lift menuju Observatorium Taipei 101 adalah salah satu lift tercepat di dunia. Waktu tempuh yang dibutuhkan hanya sekitar 37 detik dengan kecepatan hampir 60 km per jam. Ada simulasi rasi bintang yang dibuat dengan teknologi LED yang canggih di langit-langit lift sehingga perjalanan tidak membosankan. Kita juga bisa melihat grafik di layar yang menunjukkan ketinggian saat kita bergerak naik. Dari lantai 89 ini, kita dapat menikmati pemandangan spektakuler kota Taipei melalui jendela besar mengelilingi observatorium. Terlihat jelas bangunan Taipei Dome dan Chiang Kai-shek Memorial Hall. Berikutnya, kita ke ruangan Chun Mesh Damper. Chun Mesh Damper ini adalah bola penyeimbang raksasa yang berfungsi sebagai stabilisator gedung, membantu menjaga kestabilan saat gedung terpapar angin kencang atau getaran akibat gempa bumi. Memiliki berat sekitar 660 ton dan terbuat dari baja solid dengan diameter mencapai 5,5 meter. TMD ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Saat terjadi angin kencang atau gempa, gedung pencakar langit cenderung bergetar. Chun Mesh Damper ini berfungsi mengurangi goyangan dengan bergerak berlawan arah dengan getaran yang terjadi. Mekanisme ini bekerja dengan prinsip fisika, di mana berat bola besar ini bertindak sebagai penyeimbang, membantu meredam efek ayunan gedung, sehingga penghuninya tetap merasa nyaman. Sekarang, kita ke Skydeck di lantai 91. Ini adalah bagian observatorium terbuka yang memungkinkan kita menikmati pengalaman melihat kota Taipei langsung dari ruangan terbuka di ketinggian. Tersedia teleskop untuk melihat lebih dekat objek-objek yang jauh. Dari Skydeck di lantai 91, kita bisa melihat hingga puncak gedung Taipei 101. Ini adalah kesempatan unik karena dari titik ini, ujung bangunan biasanya tak terlihat dari bawah, dapat diamati dengan jelas. Buat yang tidak fobia ketinggian, boleh coba naik ya, dan berdiri di lantai paling atas ini. Tapi, wajib mengenakan tali pengaman yang melekat pada tubuh. Ngeri-ngeri gimana, tapi bisa melihat pemandangan yang indah banget. Jika berminat, kamu bisa membeli berbagai macam barang menarik di toko ini untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan.
Seru kan petualangan kita di Taipei 101? Masih banyak yang seru lagi di Taipei nih Sobat Kamera. Masih di Taipei, kita akan mengunjungi mall yang ada di bawah tanah. Wah, seperti apa ya? Kita ke sana sekarang yuk. Selamat datang di Taipei, ibu kota Taiwan yang modern dan dinamis. Sebagai salah satu kota paling maju di Asia, Taipei menawarkan pesona yang memikat para pengunjungnya. Di video kali ini, saya akan mengajak kita untuk mengenal lebih dalam Taipei yang terus bergerak maju, namun tetap menjaga budayanya. Kuil Ciuan yang didedikasikan untuk pemuja terhadap Dewi Mazu, Dewi Laut yang sangat dihormati di Taiwan, merupakan representasi kota modern ini yang masih menjaga budayanya. Ini dia salah satu pusat perbelanjaan yang cukup unik di kota Taipei. Unik karena lokasi pusat perbelanjaan itu ada di bawah tanah. Yang kelihatan dari sini itu hanya pintu masuknya aja. Sementara aktivitas belanja ada di bawah tanah. Saya mau lihat dulu karena penasaran gimana situasi belanja di bawah tanah kota Taipei. Untuk masuk ke Taipei City Mall, kita akan turun melalui eskalator yang menghubungkan pusat kota Taipei dengan pusat perbelanjaan bawah tanah ini. Lokasinya sangat strategis, tepat di bawah jalan utama Taipei, menjadikan mall ini sebagai tujuan populer bagi wisatawan dan penduduk lokal. Mall ini menawarkan lebih dari 190 toko yang terbagi dalam beberapa zona. Bagi penggemar mainan dan hobi, zona ini adalah surganya. Sekedar melihat orang yang sedang asik bermain maupun antri untuk menunggu giliran bermain. Koleksi hobi yang memanjakan para penggemar mainan, kolektor, hingga penggemar anime dan manga yang sangat populer di Taiwan. Menampilkan dekorasi ala Jepang seperti anime, payung-payung Jepang yang sering dijadikan spot foto. Ada pula beragam souvenir unik seperti gantungan kunci, tempelan kulkas yang cocok untuk dibawa pulang. Saya lebih tertarik untuk masuk ke toko pakaian yang menawarkan beragam pilihan gaya. Setelah memilih-milih, saya pilih 2 pieces. Per pieces harganya sekitar 390 Taiwan dolar atau sekitar 189.000. Setelah lelah berjalan, lelah shopping di mall bawah tanah yang ada di Taipei City Mall ini, terus mau cari makanan halal, di sini tempatnya. Saya tunjukin ya. Tinggal menuju ke Y28. Nah, di sini sepanjang ini akan kamu temukan deretan rumah makan Indonesia. Mulai dari rendang, bakso, ayam geprek, semuanya ada serba Indonesia dan menu makanannya dijamin halal. Akhirnya saya memutuskan untuk makan siang di Rendang House, rumah makan halal yang menyajikan hidangan autentik Indonesia. Turun lagi, kita akan menemukan area food court. Berada di dalam Taipei City Mall memang memberikan pengalaman yang unik. Dengan suasana yang begitu nyaman dan luasnya area belanja, pengunjung seringkali lupa bahwa mereka sedang berada di bawah tanah, tepat di bawah hiruk-pikuk kota Taipei. Itulah tadi jalan-jalan kita di Mall Bawah Tanah Taipei City Mall. Kita tidak menyadari sedang di bawah tanah. Padahal di atas kita ada lalu lintas kendaraan yang sibuk. Sungguh pengalaman yang tak terlupakan. Jadi pengen belanja-belanja juga kan Sobat Kamera? Tapi nanti saja ya perginya setelah jalan-jalan bareng kita. Karena dunia dalam kamera akan segera kembali setelah ini. Red House Culture di Taipei, Taiwan, yang dibangun tahun 1908, adalah salah satu pusat kebudayaan yang ikonik dan bersejarah, terutama di area Saimending. Dibangun pada masa pendudukan Jepang, Red House awalnya difungsikan sebagai pasar umum, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi di wilayah Saimending, Taipei.
Dengan arsitektur bergaya barat, bangunan ini tetap memancarkan nuansa Asia melalui desain fasadnya yang khas. Di bagian atas ini kita bisa lihat sejarah dari pembangunan gedung ini. Dimulai dari tahun 1882, itu sudah mulai dibangun dindingnya. Lalu di tahun 1908, gedung ini sudah dibangun secara komplit. Saat masuk, kita akan melihat area kafe, penjualan souvenir, dan juga tulisan-tulisan penjelasan sejarah tentang Red House yang selama ini lebih dari sahabat telah mengalami berbagai transformasi. Di sini terdapat ruang khusus yang menjadi pasar desain di mana seniman lokal menjual barang-barang buatan tangan. Masuk ke ruangan pasar desain, tempat pertama yang kita lihat adalah Wonderful Life, salah satu tempat yang menarik perhatian para penggemar barang-barang lucu dan unik. Toko ini dikenal karena koleksi produk berkarakter yang menampilkan desain lucu, menarik, penuh kreativitas. Menjadi favorit bagi mereka yang mencari barang-barang dengan sentuhan artistik dan kekhasan karakter animasi, yang semuanya menonjolkan desain imut dan unik. Di lantai satu ini, kita menemukan beragam kerajinan tangan yang dibuat oleh seniman lokal Taiwan. Selanjutnya, kita bisa melihat kerajinan tangan yang terbuat dari bahan semen dan batu bata. Salah satunya dibuat dengan bentuk peta negara Taiwan. Ada juga semen yang dibuat menjadi karakter lucu berbentuk buah serikaya. Setiap karakter yang terbuat dari semen memiliki desain yang lucu dan artistik, meskipun menggunakan bahan keras seperti semen. Di sini penjaga toko menjelaskan material yang dipakai. Untuk membuat pernik unik ini adalah semen. Ada beberapa juga dari batu bata. Karena bahannya bisa menyerap, bisa diteteskan essential oil sehingga menjadi aroma stun. Selain itu ada pameran foto-foto, souvenir dengan tema semua kucing, lukisan, handicraft handmade. Selain itu juga ada scarf, baju, rok, dan shawl yang dijual bertujuan untuk menggalang dana bagi perempuan-perempuan lokal. Hingga saat ini, Red House terus berkembang sebagai pusat seni dan budaya. Red House adalah lebih dari sekedar bangunan bersejarah. Tempat ini adalah jantung kebudayaan kreatif di Taipei, di mana seni, sejarah, dan kebebasan berekspresi menyatu dalam harmoni. Gemes-gemes banget ya barang-barang yang ada di Red House Creative Park. Tapi yang berikutnya juga gak kalah gemes nih. Di Simon Walker, kita akan ketemu boneka yang sedang fenomenal. Yo, langsung meluncur. Simon Walker adalah satu distrik pembelanjaan dan hiburan paling populer di kota Taipei. Belanja souvenir di Simon Walker adalah pengalaman yang menarik karena kawasan ini menawarkan beragam pilihan barang yang unik dan kreatif. Salah satu gerai minuman yang selalu panjang antrian, bubble tea atau teh susu mutiara yang sangat populer di Taiwan. Sobat kamera pasti ingat, beberapa waktu lalu sempat ada fenomena yang unik di Jakarta, di mana banyak masyarakat yang rela mengantri sampai berjam-jam lamanya karena karakter lucu ini. Ya, Labubu namanya. Sebuah fenomena yang sangat menarik di masyarakat urban. Karakter yang dirancang seniman Kasinglung yang imut, sedikit menyeramkan karena tariknya, namun tetap menggemaskan. Kalau di sini, kita tidak perlu mengantri panjang. Berbagai karakter Labubu ada di sini. Ada Labubu bentuk patung, figurin Labubu, Labubu dalam pot, bentuk boneka, tas Labubu, semua ada di sini. Popmart adalah salah satu toko paling populer di Simon Walker yang terletak di kawasan Ximending, Taipei. Toko ini terkenal terutama di kalangan penggemar koleksi figur-figur unik dan blind box, kotak kejutan. Simon Walker juga dikenal sebagai Ximending Pedestrian Area. Kamu bisa berjalan kaki sambil melihat-lihat ada apa saja yang ditawarkan oleh toko-toko di kawasan ini. Jangan takut kelaparan saat berjalan-jalan di area ini ya,
karena ada banyak pilihan kuliner yang bisa kamu coba. Pilihan saya jatuh pada tempat kuliner mie yang antriannya selalu panjang. Simon Walker adalah area pejalan kaki yang ramai dipenuhi oleh toko-toko, restoran, kafe, dan tempat hiburan, serta sering menjadi pusat acara dan pertunjukan jalanan. Sebagai bentuk apresiasi, kita bisa memberikan uang di kotak yang telah disediakan. Bahkan, bisa memakai kris juga loh. Sekian jalan-jalan kita hari ini di kawasan Simending. Sampai ketemu di destinasi berikutnya. Nah, sudah puas belanja virtualnya ya Sobat Kamera? Kita tinggalkan Taipei yuk untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Mau tahu ada apa di sana? Tunggu setelah yang lewat berikut ini ya. Hai Sobat Kamera, selamat datang di Museum Lamdong, tepat di mana sejarah dan alam bertemu. Setelah bayar, kita naik sekitar 20 anak tangga menuju pintu utama museum. Ruangan ini memamerkan berbagai jenis batu seperti kuarsa, granit, basalt, dan marmer yang umum di Vietnam. Termasuk Lamdong. Pameran ini memberi wawasan tentang kekayaan mineral dan geologi lokal. Ruangan ini menampilkan berbagai jenis kayu dari hutan di Lamdong dan Vietnam, seperti pinus, cendana, jati, mahoni, serta kayu keras dan lunak lainnya. Ruangan ini juga menampilkan berbagai serangga dari Lamdong, seperti kumbang, belalang, lebah, dan kupu-kupu. Yang pentingnya lagi, ekosistem dan keindahan alam dan punya peran masing-masing. Di ruangan kaca ini terdapat replika hutan dataran tinggi Vietnam yang penuh kehidupan dengan tumbuhan dan fauna beragam. Terlihat burung bertengger di atas pohon, harimau sebagai predator utama, kelelawar, dan rusa menciptakan suasana hutan sesungguhnya, lengkap dengan efek suara burung yang bersahut-sahutan. Patung wanita mengangkat keranjang ini menggambarkan peran penting perempuan pedesaan di Vietnam yang jadi simbol ketekunan, kerja keras, dan dedikasi mereka. Pengunjung diizinkan untuk memukul gong untuk bisa merasakan suasana kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Vietnam. Foto-foto berikut dimaksudkan untuk mengedukasi pengunjung tentang ragam warisan kuliner Vietnam. Kapak batu dan cangkul batu terbuat dari batu yang dipahat dan diasah hingga tajam pada satu sisi dan diikat pada pegangan kayu dengan tali alami. Patung kayu dibuat oleh para pengrajin untuk mendokumentasikan kehidupan mereka dalam bentuk seni yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Di
Di sini ada rumah bambu berdinding bambu dan beratap jerami khas pedesaan Vietnam termasuk Lamdong, mencerminkan keselarasan dengan alam. Yang berikutnya adalah berbagai perangkap jebakan ikan khas Vietnam seperti bubu dan perangkat bambu. Patung-patung dengan pakaian tradisional suku dan patung wanita yang sedang menenun menggambarkan kehidupan masyarakat adat di dataran tinggi Vietnam seperti suku Ko, Churu, dan Ma. Di sini terlihat perbedaan bentuk pola dan warna pakaian tradisional yang mencerminkan identitas budaya masing-masing suku. Terlihat alat perang modern dan juga tradisional seperti tombak. Ada juga replika patung tentara sebagai gambaran perjuangan warga Vietnam dalam mempertahankan tanah air. Ya, ternyata sampai di sini dulu jalan-jalan kita ya Sobat Kamera. Ingat-ingat, minggu depan kita akan hadir lagi jam 10 pagi ya, hanya di TV One.